wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM S1S123073 dari Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah struktur data. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konsep dasar namun sangat penting dalam pengolahan data, yaitu Array-Based Sequence. Materi ini adalah fondasi dalam memahami bagaimana data dapat disimpan, diakses, dan dimanipulasi secara efisien menggunakan struktur array. Baik, yang pertama yaitu overview. Overview sendiri terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu Python Sequence Types, yang membahas tipe-tipe struktur data berurutan di Python seperti list, tuple, dan string. Yang kedua, low-level arrays, terbagi menjadi 2. Penjelasan mengenai bagaimana array direpresentasikan di level rendah atau dekat dengan hardware atau implementasi bahasa pemrograman dasar. Terbagi menjadi 2, yaitu referential arrays, array yang menyimpan referensi ke objek lain. Lalu ada compact array, yaitu array yang menyimpan data secara langsung dalam memori secara berdekatan atau lebih efisien dalam penggunaan memori. Poin ketiga yaitu dynamic array and amortization, yaitu fokus pada array dinamis termasuk efisiensi dan pengelolaan memorinya. Terbagi menjadi 3 yaitu implementasi array dinamis, analisis performa menggunakan konsep amortisasi. Yang ketiga, implementasi list Python yang sebenarnya adalah array dinamis. Poin keempat, efficiency of Python sequence type, analisis performa dan efisiensi dari tipe-tipe sequence di Python. Terbagi menjadi 2 yaitu list and tuple class dan string class. Yang kelima yaitu using array-based sequence atau studi kasus penggunaan array dalam aplikasi nyata. Terbagi menjadi 3 yaitu menyimpan skor tertinggi game, mengurutkan data, dan kriptografi sederhana. Yang keenam yaitu multidimensional database, yaitu pembahasan tentang representasi dan manipulasi data multidimensi seperti matriks atau array 2D, 2 dimensi atau 3 dimensi menggunakan struktur data berbasis array. Lalu ada Python sequence type. Python sequence type sendiri terbagi menjadi 4 poin. Slide ini menjelaskan secara spesifik tentang tipe-tipe sequence di Python yang terdiri dari list, tuple, dan string. Yang pertama yaitu class sequence atau sequence classes. Python menyediakan 3 tipe utama sequence. Yang pertama list atau dapat diubah atau mutable. Yang kedua tuple, tidak dapat diubah atau immutable. Yang ketiga string. String adalah sequence karakter atau juga immutable. Yang kedua perilaku umum atau common behavior. Ada semua tipe sequence ini memiliki karakteristik yang sama. Yang pertama itu mendukung pengaksesan elemen dengan indeks, misalnya sec_k, diimplementasikan menggunakan konsep array low level di balik layar. Yang ketiga perbedaan utama. Perbedaan utamanya yaitu ada pada tingkat abstraksi dan cara implementasinya, misalnya list memungkinkan modifikasi elemen sedangkan tuple tidak. Yang keempat, pentingnya pemahaman mendalam. Memahami struktur data sequence secara mendalam sangat penting untuk menjadi programmer yang baik karena akan membantu dan menulis kode yang efisien dan optimal. Lalu ada low level arrays. Low level array sendiri yaitu menjelaskan bagaimana memori komputer bekerja di level dasar. Penjelasan yang pertama itu ada memori utama komputer terdiri dari bit informasi. Bit adalah unit terkecil dalam komputer, biasanya dikelompokkan menjadi byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Yang kedua adalah byte digunakan sebagai unit standar. Sistem komputer menyusun data dalam satuan byte. Byte adalah ukuran yang cukup umum untuk menyimpan data seperti karakter atau nilai numerik kecil. Yang ketiga yaitu setiap byte memiliki alamat unik di memori. Byte ini diberi alamat memori atau memory address, yaitu angka unik yang menunjukkan letaknya di RAM. Yang keempat itu RAM atau Random Access Memory. Meskipun data disusun secara berurutan dalam RAM, komputer bisa langsung mengakses lokasi manapun dengan waktu konstan 0,1 berdasarkan alamat memori. Contohnya, mengakses byte ke 309 semudah mengakses byte ke 8675309. Yang terakhir yaitu pengambilan data cepat. Karena sifat acak RAM, setiap byte bisa diakses langsung tanpa perlu membaca byte lain sebelumnya. Yang selanjutnya, slide keempat adalah slide ini menjelaskan apa itu array dan bagaimana data disimpan dalam array di memori komputer. Penjelasan yang pertama yaitu array.
Array adalah kumpulan variabel sejenis yang disimpan bersebelahan di memori. Contohnya, sebuah string seperti sampel disimpan sebagai urutan karakter dalam lokasi memori yang berdekatan secara berurutan. Yang kedua yaitu setiap elemen array harus memiliki ukuran byte yang sama. Ini membuat pengaksesan data lebih cepat karena komputer tahu persis di mana setiap elemen berada berdasarkan indeks. Yang ketiga, contoh string sampel terdiri dari 6 karakter. Tiap karakter disimpan dalam 2 byte karena Unicode-nya 16 bit. Jadi total 6 karakter kali 2 byte sama dengan 12 byte memori digunakan. Yang keempat, setiap posisi array disebut cell. Misalnya karakter L karakter L berada di indeks keempat, disimpan di alamat memori 2154. Terdapat di indeks keempat di alamat memori 2154 dan 2155 karena 2 byte. Alamat suatu elemen array bisa dihitung dengan rumus indeks K sama dengan start tambah cell size kali K. Kesimpulan dari slide ini yaitu memori komputer menyimpan data dalam unit byte yang memiliki alamat unik. Lalu ada array menyimpan data secara berurutan dan terstruktur di memori yang membuat proses pencarian atau pengambilan data menjadi efisien. Pemahaman tentang struktur array ini penting dalam memahami bagaimana bahasa pemrograman seperti Python mengelola data di balik layar. Lalu ada slide kelima yaitu referential arrays. Referential array sendiri adalah cara Python menyimpan elemen-elemen di dalam struktur seperti list atau tuple. Python tidak menyimpan nilai secara langsung di dalam array, tapi menyimpan referensi atau alamat memori ke objek-objek tersebut. Terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, Python menggunakan array referensi. Python merepresentasikan list atau tuple dengan array internal yang menyimpan referensi ke objek-objek, bukan data mentahnya. Yang kedua, array berisi alamat-alamat memori dari elemen-elemen. Pada level terendah, list adalah deretan alamat memori dan masing-masing alamat menunjukkan ke lokasi objek yang sebenarnya seperti string, angka, dan lain-lain. Ukuran alamat tetap atau akses cepat. Karena setiap alamat atau referensi berukuran tetap, Python dapat mengakses elemen berdasarkan indeks dengan waktu konstan 0, 1. List atau tuple menyimpan referensi bukan objek langsung, jadi elemen yang terlihat dalam list sebenarnya hanyalah petunjuk atau pointer ke lokasi memori tempat objek itu berada. Contoh pada gambar di samping ini, misalnya list Rena, Joseph, Janet, Jonas, Helen, dan Virginia. Setiap elemen, misalnya Rene dan Joseph, bisa memiliki panjang berbeda. Python menyimpan referensi ke masing-masing string dalam array, dan array indeks ke 0 berisi alamat memori ke Rene, indeks ke 1 ke Joseph, dan seterusnya. Meskipun ukuran string berbeda, referensi ke semua string memiliki ukuran yang tetap. Selanjutnya, slide ke-6. Yang pertama itu terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu list bisa memiliki referensi ganda ke objek yang sama. Artinya, satu objek bisa muncul beberapa kali di dalam satu list, karena Python menyimpan alamat yang sama untuk elemen yang sama. Yang kedua, objek bisa muncul di beberapa list sekaligus. Misalnya, dua list berbeda bisa berisi referensi ke objek yang sama, sehingga jika objeknya berubah atau jika mutable, perubahan terlihat di semua list. Contohnya pada tabel temp dan primes. Primes adalah list berisi angka-angka. Temp mengambil sublist dari primes, yaitu indeks 3 sampai 5. Dari 3 sampai 5. Tapi elemen di temp masih menunjuk ke objek yang sama seperti di primes. Artinya, perubahan pada objek dalam temp juga bisa berdampak pada primes jika objek tersebut dapat diubah atau mutable. Contoh kedua di bawahnya yaitu di sini temp nomor 2 diubah menjadi 15 karena angka adalah objek immutable, ini hanya mengganti referensi, bukan mengubah nilai di primes. Temp 2 yang awalnya menunjuk ke 13 kini menunjuk ke objek 15 tanpa mengubah primes. Kesimpulan umumnya yaitu Python list menyimpan referensi bukan data langsung. Yang kedua, perubahan pada referensi bisa berdampak pada list lain jika objek mutable. Dan yang terakhir, untuk data tidak saling terikat, gunakan depth copy bukan shallow copy.
Slide selanjutnya yaitu barisan kode atau counter sama dengan 0 kali 8. Baris ini menghasilkan sebuah list dengan 8 elemen. Semuanya menunjuk ke objek yang sama, yaitu angka 0. Karena 0 adalah objek yang immutable atau tidak dapat diubah, maka setiap elemen pada list sebenarnya hanya menyimpan referensi ke objek 0 yang sama. Gambar di sebelah kanan menunjukkan bagaimana semua elemen dari indeks 0 hingga ke 7 menunjuk ke satu objek yaitu 0. Baris counter 2. Baris counter 2 tambah sama dengan 1 adalah operasi ini tidak dapat mengubah objek 0, tetapi membuat objek baru dengan nilai 1 dan mengatur referensi indeks kedua untuk menunjuk ke objek baru tersebut. Hal ini terjadi karena objek in di Python bersifat immutable. Ketika diubah, Python membuat salinan baru, yaitu angka 1. Gambar menunjukkan bahwa setelah perubahan hanya elemen indeks kedua yang menunjuk ke 1, sementara lainnya tetap menunjuk ke 0. Lalu slide ke-8 yaitu compact arrays in Python. Compact array adalah struktur array yang menyimpan data utama seperti angka atau karakter langsung dalam bentuk bit, bukan dalam bentuk referensi. Contohnya yaitu string sampel disimpan sebagai array karakter langsung dalam memori. Kelebihan compact arrays yaitu yang pertama efisien memori karena menyimpan nilai asli bukan referensi. Penggunaan memori jauh lebih hemat. Yang kedua, performa tinggi. Data disimpan secara berurutan dalam memori membuat proses komputasi lebih cepat karena cache CPU bekerja lebih optimal. Contoh implementasi seperti gambar di bawah ini. Kode di samping menunjukkan kode yang bisa digunakan untuk menyimpan tipe data tertentu dan ukuran penyimpanannya. Penting untuk memiliki efisien memori optimal. Lalu ada slide ke-9 yaitu dynamic arrays. Dynamic array sendiri terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, array level rendah. Saat membuat array level rendah, misalnya array di bahasa seperti C, kita harus menentukan ukuran array secara eksplisit dan inisialisasi. Artinya setelah dibuat, ukuran array tersebut tidak bisa berubah. Yang kedua yaitu tuple dan string di Python. Tuple dan string di Python juga tidak dapat diubah ukurannya setelah dibuat atau immutable. Yang kedua, ukuran atau isinya tidak bisa diubah setelah objek tersebut diinisialisasi. Poin ketiga, list sebagai dynamic array. Python memiliki kelas list yang berfungsi sebagai array dinamis. Kita bisa menambahkan atau menghapus elemen dari list dengan mudah. Poin keempat, semantic dynamic array. Python list menyimpan array internal yang ukurannya lebih besar dari jumlah elemen aktual. Ketika kapasitas penuh, Python akan mengalokasikan array baru yang lebih besar, memindahkan semua elemen lama ke array baru tersebut, dan array lama akan direklamasi oleh sistem atau dihapus. Slide selanjutnya terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, kebutuhan memori list kosong. Sebuah list kosong tetap menggunakan memori, contohnya 64 byte. Memori ini digunakan untuk menyimpan jumlah elemen saat ini dalam list, jumlah maksimum elemen yang bisa ditampung atau kapasitas, dan referensi ke arah yang sebenarnya. Poin kedua, ukuran alamat memori. Setiap alamat memori adalah 64 bit atau 8 byte. Artinya, satu referensi objek membutuhkan 8 byte. Seperti pada contoh, yang pertama length. Length ini sendiri size-nya 64 bytes. List kosong hanya struktur dasar atau jumlah elemen kapasitas pointer ke array internal, yaitu setelahnya itu ada 1-4 elemen size-nya 96 bytes. Python mengalokasikan tempat untuk 4 referensi objek atau 32 bytes tambahan. Lalu ada 5 elemen atau size-nya 128. Kapasitas internal dinaikkan untuk 8 referensi objek. Selanjutnya 9 elemen yang size-nya menjadi 192 bytes, Python mengadakan kapasitas menjadi 16 elemen. Lalu ada 17 elemen dengan size 264 byte. Kapasitas dinaikkan lagi bisa menyimpan 25 atau bahkan lebih elemen sebelum perlu dialokasikan ulang. 26 elemen atau sebesar
size-nya sebesar 344 byte. Kapasitas ditingkatkan untuk mengakomodasi lebih banyak elemen. Pola alokasi memori, kapasitas tidak naik satu persatu, tapi dinaikkan dalam blok tertentu, misal 4-8, 16-25, dan seterusnya. Ini untuk menghindari biaya mahal dari alokasi ulang terlalu sering. Slide selanjutnya yaitu implementing dynamic array. Memungkinkan list A untuk tumbuh secara dinamis ketika ruang array internal penuh. Langkah-langkah ketika menambahkan elemen ke array penuh, yang pertama, alokasikan array baru atau B dengan kapasitas lebih besar. Salin isi array lama ke array baru. B I sama dengan AI untuk semua I dari 0 sampai N kurang 1, di mana N adalah jumlah elemen lama. Gunakan array baru B sebagai array utama. Jadi A sama dengan B. Tambahkan elemen baru ke array A yang sekarang. Ilustrasi visualnya yaitu array A sudah penuh, semua referensi objek tersimpan penuh. Yang B itu elemen-elemen dari A disalin ke array baru B yang lebih besar. Dan gambar C itu array A sekarang menunjuk ke B dan array lama dihapus dari dalam memori. Ukuran array baru. Aturan umum, array harus biasanya memiliki 2 kali kapasitas dari array lama. Contohnya, jika kapasitas lama 8 elemen, maka array baru bisa 16 elemen. Hal ini bertujuan mengurangi frekuensi salin data. Slide selanjutnya yaitu analisis pertumbuhan list atau data di Python menggunakan modul size untuk memeriksa ukuran byte dari list saat elemen ditambahkan satu persatu. Penjelasannya, awal list kosong. Ukuran awal list kosong adalah 64 byte. 64 byte ini mencakup metadata seperti jumlah elemen saat ini, kapasitas maksimum sebelum diperluasannya, dan referensi ke arah yang sebenarnya. Pertambahan kapasitas. Saat list bertambah, Python akan menyisihkan kapasitas tambahan atau reserved space untuk menghindari alokasi ulang setiap kali ada penambahan elemen. Misalnya dari panjang 0 hingga 4, kapasitasnya tetap, namun setelah 5 elemen, ukuran meningkat dari 96 byte menjadi 128 byte. Tandanya bahwa kapasitas internal telah diperluas. Kapasitas bertambah secara eksponensial dari 4, 8, 9, dan seterusnya. Byte bertambah dari 96, 128, 192, 264, dan 344. Lalu slide ke-13 yaitu amortized analysis. Amortized analysis adalah teknik analisis untuk menentukan waktu rata-rata dari serangkaian operasi. Berbeda dari average case, karena tidak tergantung pada distribusi data. Ciri-cirinya itu fokus pada worst case dari serangkaian operasi, bukan dari satu operasi saja. Berguna untuk teknik seperti dynamic array, di mana sebagian besar operasi murah tapi sesekali mahal. Kenapa penting? Analisis worst case bisa akan memberikan hasil yang terlalu pesimis atau overestimasi. Amortized analysis memberikan gambaran lebih realistis tentang performa algoritma dalam jangka panjang. Misalnya, dalam dynamic array, walaupun resize mahal, namun tidak dilakukan setiap saat, maka rata-rata waktu atau event tetap konstan, 0,1 secara amortized. Slide selanjutnya yaitu analisis amortized. Definisinya yaitu analisis amortized diterapkan pada metode yang melibatkan urutan operasi, di mana sebagian besar operasi tersebut murah atau biaya rendah, tetapi ada beberapa operasi yang mahal atau biaya tinggi. Logikanya, jika tidak dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita bisa mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya membatasi operasi yang murah tersebut. Yang kedua, penempatan biaya buatan. Penggunaan biaya buatan. Setiap operasi diberi biaya buatan sehingga total biaya buatan untuk semua operasi dalam urutan tersebut membatasi total biaya nyata dari urutan operasi. Penyebutan biaya amortized. Biaya buatan ini disebut biaya amortized dari suatu operasi. Slide selanjutnya yaitu amortized analysis of dynamic array. Yang pertama, simulasi penggunaan komputer. Konsepnya itu bayangkan komputer sebagai alat yang menggunakan koin, di mana setiap operasi membutuhkan pembayaran sebesar $1 untuk sejumlah waktu komputasi yang konstan.
Yang kedua, ketersediaan cyber dollar. Ketika sebuah operasi dieksekusi, kita harus memiliki cukup cyber dollar di akun bank untuk biaya waktu eksekusi operasi tersebut. Yang ketiga yaitu proposisi penggunaan cyber dollar. Jumlah total cyber dollar yang dikeluarkan untuk setiap komputasi akan proporsional dengan total waktu yang dihabiskan pada komputasi tersebut. Yang keempat, strategi overcharge. Kita dapat mengenakan biaya lebih pada beberapa operasi agar dapat menabung cyber dollar untuk membayar operasi lainnya. Slide selanjutnya yaitu proposition 5.1. Misalkan, urutan S misalkan adalah urutan yang diimplementasikan dengan array dinamis yang memiliki kapasitas awal 1 menggunakan strategi menggandakan ukuran array saat penuh. Biaya operasi Appen atau biaya operasinya itu asumsikan bahwa setiap operasi Appen dalam S memerlukan biaya 1 cyber dollar, tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk memperbesar array. Yang ketiga yaitu penyesuaian biaya. Mengembangkan array dari ukuran 2K memerlukan biaya K cyber dollar. Lalu ada charged cyber dollar, dikenakan 3 cyber dollar untuk setiap operasi Appen yang tidak menyebabkan overflow. Lalu ada untung dari setiap penyisipan. Ada keuntungan sebesar 2 cyber dollar untuk setiap penyisipan yang tidak memerlukan pertumbuhan array dan disimpan di sel tempat elemen dimasukkan. Dan yang terakhir ada keterbatasan overflow. Terjadi overflow array ketika S memiliki 2i elemen di mana i sama dengan lebih besar dari 0 elemen. Slide selanjutnya yaitu pembesaran ukuran array. Pembesaran ukuran array sendiri menjadi 2 kali lipat memerlukan biaya 2i cyber dollar. Cyber dollar disimpan dalam sel 2i kurang 1 dan 2i kurang 1. Skema amortisasi ini valid, di mana setiap operasi dikenakan biaya 3 cyber dollar dan semua waktu komputasi sudah dibayar. Lalu ada biaya untuk operasi Appen. Untuk N operasi Appen dibutuhkan 3N cyber dollar. Lalu ada waktu eksekusi amortisasi untuk setiap operasi Appen adalah 0,1. Oleh karena itu, total waktu eksekusi untuk N operasi Appen adalah 0N. Slide selanjutnya yaitu geometrik. Increase in capacity. Biaya amortisasi 0,1 per operasi dapat dibuktikan untuk setiap progresi ukuran array yang meningkat secara geometris. Lalu ada biaya progresi aritmetika. Yang pertama, reservasi sel konstan. Menyimpan sejumlah sel tambahan yang konstan selama perubahan ukuran array dapat mengakibatkan kinerja yang buruk. Lalu ada biaya keseluruhan. Menambah satu sel dengan setiap operasi Appen dapat menyebabkan biaya keseluruhan yang kuadratik, yaitu 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah N sampai N2. Lalu menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, tetapi tetap mengarah pada biaya kuadratik. Peningkatan tetap. Menggunakan peningkatan tetap untuk setiap perubahan, ukuran akan menghasilkan waktu keseluruhan yang kuadratik seiring dengan jumlah operasi. Slide selanjutnya yaitu peningkatan ukuran sel. Grafik di sebelah kiri menunjukkan operasi primitif untuk Appen ketika ukuran array meningkat dengan 2 sel. Lalu grafik di sebelah kanan ini menunjukkan operasi primitif untuk Appen ketika ukuran array meningkat dengan 3 sel. Lalu slide selanjutnya melakukan serangkaian N operasi Appen pada array dinamis yang awalnya kosong dengan penambahan kapasitas tetap untuk setiap resize, menyebabkan waktu eksekusi total berada pada kompleksitas N2. Yang pertama, simbol dan asumsi awal. Misalkan C lebih besar dari 0, ada nilai tetap yang digunakan sebagai penambahan kapasitas setiap kali array kehabisan tempat. Artinya,
Setiap kali array penuh, kapasitasnya ditambah sebanyak C elemen, bukan digandakan. Yang kedua, jumlah operasi resize. Jika kita melakukan n kali append, maka jumlah resize yang akan terjadi kira-kira M sama dengan n per C resize. Setiap resize akan mengcopy seluruh isi array lama ke array baru yang ukurannya lebih besar. Lalu ada biaya total karena setiap resize mengcopy semua elemen yang sudah ada. Resize pertama mengcopy C elemen, biayanya C. Resize kedua mengcopy 2C, elemen biayanya 2C. Lalu resize ke M mengcopy MC elemen, biayanya MC. Total waktunya itu jumlah operasi akan menjadi T. Ini terdapat pada gambar. Lalu jumlah deret aritmatikanya 1 tambah 2. 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah M adalah ini. Sampai di sini. Maka total waktu menjadi T sama dengan C M dalam kurung M tambah 1 per 2. Kesimpulan akhirnya total waktu yang dibutuhkan untuk N operasi append adalah ini. Kenapa? Karena setiap resize mengcopy semua elemen yang telah ada dan jika kapasitas hanya ditambah sedikit demi sedikit, maka frekuensi resize sangat tinggi. Lalu slide selanjutnya yaitu memory usage and shrinking and array. Penggunaan memori dan pengurangan array. Kapasitas dinamis. Ketika menambahkan elemen pada array dinamis, terdapat hukum peningkatan geometri yang menjamin bahwa ukuran akhir array sebanding dengan jumlah total elemen. Oleh karena itu, struktur data ini menggunakan kompleksitas memori atau 0 ON. Yang kedua, operasi penghapusan. Jika kontainer seperti list Python menyediakan operasi untuk menghapus satu atau lebih elemen, perlu perhatian lebih untuk memastikan bahwa array dinamis tetap menggunakan ON dalam penggunaannya. Yang ketiga, pertumbuhan berlebihan. Penyisipan berulang dapat menyebabkan kapasitas dasar menjadi lebih besar secara arbitrari tanpa menjadi proporsional terhadap jumlah elemen yang sebenarnya. Yang terakhir, implementasi yang solid. Implementasi data struktur yang baik akan mengecilkan array yang mendasarinya apabila diperlukan, sekaligus mempertahankan peningkatan O1 untuk operasi individu. Lalu ada Python list class. Perilaku waktu konstan. Implementasi metode append pada Python menunjukkan perilaku waktu konstan yang diamortisasi. Waktu rata-rata append yaitu data menunjukkan bahwa waktu rata-rata untuk setiap operasi append tidak tergantung pada n atau jumlah elemen. Dengan rata waktu untuk n yang berbeda 100 hingga 100 juta bervariasi tetapi tetap dalam jarak yang sangat kecil. Tabel rata-rata waktu, hasil pengukuran mengungkapkan bahwa waktu rata-rata per operasi append menurun seiring dengan meningkatnya jumlah elemen. Selanjutnya, slide efficiency of Python sequence type. Efisiensi memori. Tuple biasanya lebih efisien dalam penggunaan memori dibandingkan list karena bersifat immutable. Yang kedua, operasi waktu konstan. Operasi seperti menghitung panjang array len data, i, mengakses elemen spesifik data i dilakukan dalam waktu konstan 0,1. Pencarian nilai, menghitung frekuensi elemen membutuhkan iterasi melalui semua elemen yang memiliki kompleksitas ON. Selain itu, memeriksa konten elemen memerlukan waktu OK tambah 1, yang ini. Lalu, sedangkan membandingkan dua list juga memiliki kompleksitas OK tambah 1. Komparasi leksikografik. Ini dalam kasus terburuk, evaluasi membutuhkan waktu proporsional terhadap panjang urutan yang lebih pendek. Yang keempat, waktu pembuatan instance baru tergantung pada panjang ukuran array baru yang akan dibuat dengan kompleksitas OCN untuk penggandaan. Selanjutnya ada mutating behaviors. Nah, gambar ini menjelaskan tentang mutating behaviors dari kelas list dalam pemrograman, khususnya pada bahasa Python. Yang pertama, metode setItem. Metode ini digunakan untuk mengubah nilai elemen pada indeks tertentu dalam list dan memerlukan waktu konstan yaitu 0,1.
Menambahkan elemen ke list, data append atau value. Menambahkan elemen baru di akhir list dan waktu yang dibutuhkan adalah 01. Lalu ada data insert. Data insert sendiri atau value menyisipkan elemen pada indeks K. Waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada posisi, yaitu O dalam kurung N kurang K tambah 1. Lalu ketiga, menghapus elemen dari list. Data pop. Data pop sendiri menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari list, memerlukan waktu 01. Data pop atau del data K menghapus elemen pada indeks K tanpa mengembalikannya, memerlukan waktu O dalam kurung N kurang K. Lalu ada data remove atau value menghapus elemen pertama dari list yang memiliki nilai tertentu, memerlukan waktu ON. Memperpanjang list, yaitu data 1 extend, data 2. Menambahkan semua elemen dari data 2 ke data 1 dan waktu yang dibutuhkan itu ON2, di mana N2 adalah jumlah elemen dalam data 2. Lalu ada data 1 tambah sama dengan data 2. Cara lain untuk memperpanjang list dengan menambahkan elemen dari data 2 memerlukan waktu ON2. Lalu ada mengubah susunan list, yaitu data reverse, membalik urutan elemen dalam list dengan memerlukan waktu ON. Lalu yang terakhir ada data sort, mengurutkan elemen dari list, memerlukan waktu O, N, log N. Kesimpulan dari gambar ini menunjukkan efisiensi berbagai operasi yang dapat dilakukan pada list. Operasi seperti penambahan, penghapusan elemen memiliki waktu yang bervariasi, dan pengurutan adalah salah satu operasi yang paling mahal dalam hal waktu eksekusi. Lalu slide selanjutnya ada adding element to a list. Yang pertama, fungsi insert k value digunakan untuk menyisipkan nilai baru ke dalam daftar pada indeks K dengan syarat bahwa 0 lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan N. Proses ini melibatkan penggeseran semua elemen berikutnya satu slot ke belakang untuk memberikan ruang. Pengelolaan ukuran array. Satu ukuran array perlu diperbesar. Waktu terburuk untuk proses ini adalah sekitar N, tetapi secara rata-rata hanya membutuhkan waktu 01 untuk setiap operasi. Penggeseran elemen. Penggeseran elemen dilakukan untuk memberikan ruang bagi item baru dengan kinerja teramortisasi sebesar 0, sebesar O, N kurang K tambah 1 saat menyisipkan pada indeks K. Visualisasinya, gambar menunjukkan representasi array sebelum dan sesudah penyisipan, dengan elemen-elemen pada indeks yang lebih tinggi digeser untuk memberikan ruang bagi elemen baru. Contoh kode-kode di sebelah kanan mendemonstrasikan implementasi fungsional dari metode insert. Misalnya, program ini menginisialisasi daftar dinamis, menambahkan beberapa elemen, dan kemudian menyisipkan nilai baru pada posisi tertentu. Slide selanjutnya, analisis kinerja waktu eksekusi operasi insert di Python. Yang pertama, penyisipan di awal. Proses penyisipan di awal daftar adalah yang paling mahal, membutuhkan waktu yang linier per operasi. Penyisipan di tengah sendiri membutuhkan waktu setengah dari penyisipan di awal, masih tergolong dalam kategori omega n waktu. Lalu ada penyisipan di akhir. Proses penyisipan di akhir memberikan perilaku 01 yang lebih efisien. Tabel waktu rata-rata. Proses penyisip menunjukkan hasil waktu rata-rata untuk fungsi insert k value yang dalam mikrodetik untuk jumlah pemanggilan n. Tabel mencakup pengukuran untuk nilai n yang bervariasi dari 100 hingga 100.000 hingga 1 juta dengan beberapa nilai k, yaitu k sama dengan 0, k sama dengan n garis miring 2 kali 2, k sama dengan n. Terdapat 3 loop yang menunjukkan penyisipan di posisi berbeda. Yang pertama, penyisipan di awal data insert sama dengan 0 atau non. Penyisipan di tengah dengan data insert n garis-garis 2 non. Dan yang penyisipan di akhir data insert n sama dengan non. Menyisipkan di posisi awal dan tengah lebih mahal dibandingkan dengan menyisipkan di akhir yang sangat efisien. Slide selanjutnya ada removing elements from a list. Gambar tersebut menjelaskan metode untuk menghapus elemen dari sebuah list dalam pemrograman, khususnya penggunaan bahasa programan Python. Yang pertama, pop element.
Pop elemen menghapus elemen terakhir dari list dan waktu yang dibutuhkan yaitu 01 atau waktu konstan. Lalu ada pop K menghapus elemen yang berada di indeks K dengan K lebih kecil dari N dari list. Waktu yang dibutuhkan adalah O N sama kurang K karena bergantung pada jumlah elemen yang perlu digeser setelah penghapusan. Lalu jika K adalah 0, operasi yang membutuhkan waktu termahal sebesar N. Lalu ada menghapus elemen berdasarkan nilai. Menghapus elemen berdasarkan nilai yang telah ditentukan tanpa perlu dispesifikasi indeks memerlukan waktu N untuk menemukan dan menghapus nilai tersebut. Contoh kodenya. Terdapat contoh kode Python menunjukkan bagaimana cara menghapus elemen. Fungsi remove self dalam kurung fungsi remove self value yaitu berusaha untuk menemukan dan menghapus nilai pertama yang cocok dalam list. Jika tidak ditemukan akan mengungkapkan error. Outputnya, kode juga memperlihatkan bagaimana panjang array berubah setelah penghapusan dilakukan, membantu untuk memahami efek dari operasi tersebut pada list. Lalu ada extending list. Extending list sendiri digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar ke akhir daftar lainnya. Fungsi data extend atau outer yaitu sama dengan for element in outer titik 2 data titik append element. Waktu eksekusinya sebanding dengan panjang daftar lainnya sekitar ON secara amortisasi karena daftar pertama bisa diubah ukurannya untuk menampung elemen tambahan. Keunggulan metode extend. Yang pertama, terintegrasi dalam implementasi Python lebih efisien dibandingkan kode Python yang ditafsirkan, mengurangi overhead dengan mengambil satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibanding dengan banyak panggilan fungsi individu. Yang ketiga, efisiensi meningkat karena ukuran hasil dari daftar yang diperbarui dapat dihitung sebelumnya. Slide selanjutnya adalah constraining naive list. Constraining naive list sendiri adalah yang pertama, efisiensi asimptotik. Adalah linear dengan panjang daftar yang dibuat. Ada sintaks list comprehension, yaitu jauh lebih cepat daripada membangun daftar dengan melakukan append berulang kali. Lalu efisiensi pembuatan daftar, lebih efisien untuk membuat daftar dengan menggunakan O kali N daripada membangun daftar tersebut secara incremental. Contoh kodenya ada pada di samping ini. Squares K kali K for K in range 1, N tambah 1 dibandingkan dengan squares sama dengan buka kurung tutup kurung for K in range 1, N tambah 1 squares append K kali K. This compression menghasilkan daftar dengan cara yang lebih langsung dan efisien. Slide selanjutnya itu Python string class. Kelas string di Python yaitu notasi yang digunakan panjang string sama dengan N, panjang string kedua yaitu M. Metode yang menghasilkan string baru, contohnya kapitalis, center, dan strip. Memerlukan waktu yang linear berdasarkan panjang string yang dihasilkan. Lalu ada perilaku yang menguji kondisi boolean pada string. Contohnya is lower, memerlukan waktu 0 ON, memeriksa semua N karakter dalam kasus terburuk. Gambaran ini adalah gambaran tentang bagaimana kelas string dalam Python berfungsi, termasuk notasi untuk panjang string dan efisiensi berbagai metode string. Lalu ada slide selanjutnya, pencocokan pola atau pattern matching. Tujuannya menemukan satu string yang ada dalam string yang lebih besar. Contohnya contains, fin, index, con, replace, dan split. Kompleksitas waktu naifnya itu sederhana, akan menghasilkan kompleksitas waktu OMN, di mana N adalah panjang string besar dan M adalah panjang pola. Ini karena ada N kurang M tambah 1, posisi awal untuk memeriksa pola. Dan kita memerlukan OM, waktu untuk memeriksa di setiap posisi awal. Lalu ada menggabungkan string atau composing strings. Fungsinya membuat string baru dari string lain. Kita memiliki string besar bernama dokumen. Tujuannya adalah untuk membuat string baru atau letters yang hanya mengandung karakter alfabet dari string asli dengan menghilangkan spasi, angka, dan tanda baca. Implementasi 1. Peringatan, jangan lakukan ini. Memulai dengan string kosong. Jika karakter adalah alfabet, gabungkanlah karakter alfabet ke dalam string baru. Kompleksitas waktunya itu sampai dengan N pangkat 2. Kombinasi string yang tidak efisien dapat menyebabkan peningkatan jumlah operasi sehingga disarankan untuk menggunakan metode yang lebih efisien saat memanipulasi string. Lalu gambar selanjutnya ada implementation 2, memulai dengan daftar kosong.
atau temp mengiterasi setiap karakter C dalam dokumen, lalu memeriksa apakah karakter tersebut adalah huruf menggunakan metode isalpha. Isalpha ini. Jika ya, karakter ditambahkan ke daftar temp. Akhirnya karakter dalam temp digabungkan menjadi string. Menggunakan metode join. Kompleksitas waktunya itu sekitar ON, di mana N adalah jumlah karakter dalam dokumen. Implementasi 3, menggunakan pemahaman daftar. List compression untuk menyederhanakan proses. Membuat string letter. Buat string letter dengan menggabungkan huruf-huruf kecil dari dokumen yang memenuhi syarat isalpha. Implementasi 4, menghindari penggunaan daftar sementara sama sekali. Langsung menggabungkan karakter yang memenuhi syarat isalpha menjadi string letter. Slide selanjutnya ada using array based sequence. Menggunakan urutan berbasis array. Dalam topik ini kita akan mempelajari 3 contoh. Yang pertama, menyimpan skor tertinggi untuk permainan. Fokus pada bagaimana menyimpan dan mengelola skor tertinggi yang diperoleh pemain dalam suatu permainan menggunakan struktur array. Lalu mengurutkan urutan. Menjelaskan teknik pengurutan data dalam urutan tertentu seperti mengurutkan angka atau kata dalam array untuk memudahkan pencarian dan analisis. Lalu ada kriptografi sederhana, memperkenalkan konsep dasar kriptografi dengan menggunakan array untuk mengenkripsi dan mendeskripsi informasi, memberikan pemahaman tentang pentingnya keamanan data. Selanjutnya ada storing high scores for a game. Penjelasannya yaitu tujuannya untuk menyimpan entry skor tinggi untuk permainan video. Struktur data entry game-nya itu setiap entry game terdiri dari nama dan skor. Kelas terkait untuk ini adalah game entry. Lalu pengelolaan skor tinggi. Untuk mempertahankan urutan skor tinggi, dibuat kelas lain yang disebut scoreboard. Jumlah entry terbatas. Scoreboard dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Entry baru hanya bisa masuk ke scoreboard jika skor tersebut lebih tinggi dari skor terendah saat ini di scoreboard. Penambahan entry baru. Saat entry baru dimasukkan ke dalam scoreboard, elemen-elemen yang ada geser ke kanan. Ini geser ke kanan untuk memberikan ruang untuk skor baru yang sesuai. Implementasi scoreboard. Scoreboard diimplementasikan sebagai array dinamis. Contoh skor dalam scoreboard yaitu Mike 1105, Rob 750, Jill 740, Paul 720, Anna 660, Ross 590, dan Jack 510. Jill 740, entry baru yang diinsert. Entry baru yang diinsert sehingga mempengaruhi posisi elemen lain. Penting untuk menjaga agar skor tinggi dapat diakses dan diperbarui dengan mudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Slide 35 yaitu kode di atas ini terdiri dari 2 kelas utama yaitu game entry dan scoreboard. Kelas game entry. Fungsi kelas ini mempresentasikan satu entry dari daftar skor tinggi. Atributnya itu self name menyimpan nama pemain dan self score menyimpan skor pemain. Metodenya itu init, self name dan score. Konstruktor untuk menginisialisasi nama dan skor. Lalu ada get name mengembalikan nama pemain, get score mengembalikan skor pemain, dan string self mengembalikan representasi string dari entry menampilkan nama dan skor. Kelas scoreboard. Ada yang pertama itu fungsinya itu mengelola papan skor yang menyimpan entry skor tinggi dalam urutan non-decreasing. Atributnya itu self board, daftar untuk menyimpan entry skor yang terisi. Self n itu berfungsi untuk menyimpan jumlah entry yang saat ini adalah di papan skor. Metodenya itu ada init atau self capacity 10, menginisialisasi papan skor dengan kapasitas maksimum dan mengatur semua entry menjadi non. Lalu ada get item. Get item sendiri berfungsi mengembalikan entry pada indeks K. Lalu ada string self, mengembalikan representasi string dari papan skor, dan ada add self entry, menambahkan entry baru ke papan skor. Logikanya itu mengecek apakah entry baru memenuhi syarat sebagai skor tinggi. Jika papan belum penuh atau jika skor entry baru lebih besar dari entry terakhir, jika syarat dipenuhi entry baru ditambahkan dan entry yang sudah ada digeser ke kanan untuk memberi ruang. Kode ini mendemonstrasikan penggunaan kelas dan metode dalam Python untuk menstrukturkan entry data atau skor permainan dalam urutan yang diinginkan.
Kelas game entry berfungsi untuk representasi individual dan kelas core board mengatur logika penyimpanan dan penampilan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM S1S1230073 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.